Hai guys, kembali lagi di channel Padepokan IT Course. Pada kesempatan ini kita akan bahas tutorial bagaimana memulai langkah awal belajar mikrotik. Jadi di sini saya akan coba sharing bagaimana step by step belajar mikrotik ya, mulai dari konfigurasi dasar, kemudian apa saja feature yang harus disetting setelah itu. Tutorial ini sangat menarik karena ini merupakan panduan bagi pertama kali yang ingin belajar mikrotik. Oke, kita langsung saja simak video tutorialnya. Nah, yang perlu kita review ketika kita mengkonfigurasi mikrotik, di sini ada beberapa hal yang harus kita buat ya. Nah, di sini poin pertama adalah sebenarnya kalau kita membangun jaringan, langkah awalnya harus membuat topologi ya. Di sini. Jadi topologi jaringannya harus kita buatkan. Bisa menggunakan beberapa software penyedia topologi jaringan. Nah, biasanya bisa kita buatkan itu setelah melakukan survei. Jadi kalau saya buat jaringan baru, sebelum membuat topologi jaringan harus survei lokasi dulu. Baru setelah itu membuat topologi sekaligus rencana anggaran biaya perangkat. Nah, langkah berikutnya kemudian kita konfigurasi dasar. Nah, di sini poin utama ya kemarin itu. Mulai dari mengakses mikrotik, kemudian melakukan reset ya. Nanti di sesi selanjutnya setelah membahas firewall, kita akan coba reset kembali mikrotiknya dari awal. Jadi ini poin-poinnya ya, ada 9 poin. Nah, di antara dari 9 poin ini, ketika kita mengkonfigurasi mikrotik menggunakan DHCP client khususnya ya, berarti ada poin yang tidak kita lakukan, yaitu poin 5, poin 4, dan poin 6. Ini kita tidak lakukan, khususnya yang mengarah ke internet one-nya ya. Kenapa? Karena secara otomatis dengan fungsi DHCP client sudah dibuatkan rule yang dynamic. Tapi kalau membuat rule yang default root, 9 angka ini harus kita lakukan. Nah, terkait mengakses mikrotik, kita bisa menggunakan beberapa utility ya, diantaranya Winbox, kemudian Webpick, ataupun bisa menggunakan Telnet atau SSH. Nah, ini menggunakan softwarenya adalah menggunakan putih ya. Nah, di sini. Jadi bisa juga mendownload aplikasi yang namanya putih. Kalau Webpick ini lebih ke arah mengakses mikrotiknya lewat browser, web browser. Nanti yang diaksesnya itu adalah IP address mikrotik ya. Jadi di sini yang diaksesnya adalah IP address mikrotik. Di sini. Ya. Setelah kita melakukan konfigurasi dasar, outputnya adalah mikrotik bisa terhubung ke internet, itu satu. Terus yang kedua, klien juga bisa terhubung ke internet. Dan pastikan tidak terjadi troubleshooting seperti hal-hal berikut ya. Jadi lupa memberi /24 pada ether one atau LAN-nya, kemudian salah mendefinisikan IP root ya, lupa setting DNS sampai terlewat NAT-nya. Nah, ini hal-hal yang ini harus diminimalkan ya. Jadi supaya langsung mikrotik bisa terhubung ke internet. Nah, dari konfigurasi dasar itu kita bisa langsung setting ke bridge ya kemarin itu. Jadi bisa langsung setting ke bridge di sini. Nah, jadi bridging mikrotik fungsinya untuk apa? Bridging mikrotik ini untuk membuat beberapa port Ethernet menjadi satu subnet network di sini. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan dalam manajemen port sebenarnya. Nah, jadi intinya adalah kita harus membuat beberapa konfigurasi ketika kita melakukan bridging.
Nah, selanjutnya setelah dari bridging bisa larinya ke mana? Ke bandwidth management, boleh ya? Ke bandwidth management, nanti dari bandwidth management itu kita bisa lari juga ke firewall. Jadi susunan materi atau konfigurasi mikrotik ini intinya adalah kita bisa kemana saja ya dulu ya, mau ke bandwidth management dulu, ke bridging, tapi untuk posisi yang konfigurasi dasar memang harus kita lakukan di awal. Nah, terkait bandwidth management ada dua metode ya, ada static queue, kemarin kita bekerja dengan simple queue, atau bisa juga menggunakan dynamic queue. Dimana dynamic queue itu adalah queue yang sudah terjadi otomatis ketika kita menjalankan service-service berikut. Biasanya service hotspot, service VPN, service VPOE. Nah, jadi petanya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk konfigurasi pasca config dasar, konfigurasi tambahannya di sini memberi nama waktu pada mikrotik ya. Kemudian kita setting keamanan dasar. Kalau keamanan dasar minimal kita merubah username dan password kita. Sini. Kemudian backup konfigurasi dan kemarin auto restart by scheduler untuk melakukan restart otomatis. Nah, jadi hari ini kita akan fokus ke firewall-nya, firewall dan keamanan dasar mikrotik. Apa saja yang dibahas dari firewall di sini? Nah, ini materinya adalah kita nanti akan membahas filter rule, mangle, address list, layer 7 protokol, kemudian firewall role. Mudah-mudahan sebelum break sudah selesai. Ya, baik, itu terkait dengan reviewnya, saya sampaikan ulang. Jadi pastikan rekan-rekan sudah bisa mikrotiknya diakses lewat inbox.